Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Al-Adiyat bersumpah dengan kuda-kuda perang dan peristiwanya ketika atau peristiwa-peristiwa yang sering dijumpai tatkala kuda tersebut berada dalam peperangan. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa menika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kan isi kandungan daripada surah Al-Adiyat menika mengingatkan tentang sifat kita, menika sifat manusia yang begitu senang terhadap dunia, begitu kikir, begitu bakhil. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan menyebutkan kuda perang? Para ulama sebagian mengatakan hal tersebut Allah Ta'ala ingin menunjukkan, yaitu pujian, loyalitas, pengorbanan dan semangat tinggi seekor hewan kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah ini dibagi sebagai apa istilahnya? Kita kan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan kan mirsani. Delok jaran sing kewan koyo ngene iki begitu loyalnya terhadap membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias menikah adalah sebuah sindiran bagi kita sebagai seorang manusia, mencela sifat kita yang sering ingkar dan sangat kikir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita telah diberikan segalanya, di menikah kita diberikan akal, kemudian juga pokoknya lebih daripada nikmat yang diberikan kepada kuda. Kuda menikah juga sebagai hewan yang dikenal sebagai hewan yang sangat loyal terhadap tuannya. Seekor kuda menika kemenawi diopeni kalih jogine niku kalih jogine niku lek setiane luar biasa. Bahkan kuda perang, Allah Ta'ala menggunakan sumpah dengan kuda perang, itu mereka mempertaruhkan nyawa demi menuruti perintah tuannya. Dengan dengusan nafas yang terengah-engah, dobha, dan kuku-kuku yang memercikkan api saat membentur batu. Terus pada waktu itu gambaran ini sangat memberikan gambaran kepada orang-orang yang mendengar. Kita tahu bahwasanya kaum Quraisy atau orang-orang Arab pada umumnya ketika waktu itu, ketika ayat ini turun, mereka adalah kaum yang hobine niku perang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan betapa sebuah gambaran yang sering mereka lihat. Bagaimana kuda perang menika terengah-engah. Terus kemudian ketika sepatu yang terbuat dari besi menginjak sebuah batu, atau ketika kuda tersebut lari di atas batu, itu memercikkan sebuah api akibat gesekan dengan antara batu dan besi pada sepatu kuda. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seekor kuda
di dalam keloyalitasannya atau apa istilahnya, manutnya dia kepada tuannya menikah tidak setengah-setengah, dengan terengah-engah kemudian sampai kakinya membentur batu seperti itu menunjukkan bahwasanya dia sangat maksimal sekali di dalam melaksanakan perintah tuannya. Terus kemudian serangan di waktu subuh itu menunjukkan apa? Kesiagaan seekor kuda setiap saat, kesiapan total dalam membela, yaitu kepentingan tuannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuji surah Al-Adiyah, setelah memuji hewan perang bahkan menggunakannya sebagai sumpah yaitu kuda, setelah memuji kesetiaan kuda pada 5 ayat pertama, mulailah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-6 menegaskan kebalikannya. Ini menika sifat kita, innal insana li rabbih lakan. Seekor kuda perang dia begitu setia kepada tuannya. Padahal tuannya itu namung makani kalih ngopeni. Tuannya tidak mengatur jalannya darah dalam tubuh ekor kuda. Tuannya juga tidak mengatur detak jantungnya seekor kuda. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Tuhannya. Laganut, yaitu ingkar dan tidak bersyukur. Kuda seekor binatang saja amat setia pada tuannya, sementara manusia sering durhaka kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberi hidup dan yang memberi segalanya. Itu menika korelasi atau hubungan antara kenapa kok Allah Ta'ala ketika ingin mengingatkan tentang sifat kita sebagai manusia, Allah Ta'ala memulainya dengan menyebutkan sifat kuda perang. Terus untuk memberikan istilahnya perbandingan agar kita mau berpikir. Wal-'adiyati dhabha, wal-'adiyah demi yang berlari kencang. Para ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama mengatakan ini adalah kuda yang dimaksud dan ini adalah jumhur, dan yang kedua yang dimaksud adalah yaitu hembusan angin atau angin yang berlari kencang. Dan mayoritas mengatakan bahwasanya al-'adiyat adalah kuda yang berlari kencang. Demi kuda yang berlari kencang. Dhabha dalam keadaan terengah-engah. Kita betul nanti sumerep ya. Jaran kesel terus lereng diplosek itu betul. Gimana itu? Demikian Allah Ta'ala ingin memperingatkan kita. Fal-muriyati qadha, lalu yang memercikkan qadha, yaitu nopo api, percikan api. Yang memercikkan bunga api. Fal-mughirati subha, lalu yang menyerang di waktu subuh. Nah, ini sifat kuda ya. Yang pertama tadi sungguh-sungguh sangat nurut kepada tuannya, bahkan ketika dia kesel pun dia tidak akan berhenti sebelum disuruh berhenti atau tumbang, mencurahkan segala kemampuan untuk menuruti perintah tuannya.
yang sangat kontras dengan sifat kita. Di dalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala kita terseringnya niku napa? Lembut kondisi kan harus ingin daerah apa. Sangat kontras dengan fal muriyati qadha, sangat sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kalau kita sering setengah-setengah. Bahkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah ini seringnya adalah tidak sebanding dengan waktu yang kita gunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian al-mughirati subha memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kuda tersebut selalu siap sigap di dalam melaksanakan perintah tuannya, bahkan di waktu subuh. Dan Allah Ta'ala mengambil permisalan waktu subuh, di mana pada waktu itu adalah penak-penake istirahat, penak-penake turu, ditangekne kan orang panggah kuda. Bahkan sebelum disuruh tangi oleh tuannya, dia sigap untuk membela tuannya. Fa'atharna bihi, fa'atharna lalu ia menerbangkan bihi dengannya naqa'a debu. Bahkan di waktu subuh tidak setengah-setengah. Di waktu subuh pun ketika perang itu atau ketika membela tuannya dia tidak setengah-setengah. Sampai sebuah debu pun atau sebuah debu bersaksi atas kesungguhan kuda di dalam membela tuannya. Hawasatana bihi jam'a hawasatana, maka ia menyerbu ke tengah, mempertaruhkan dirinya di dalam menuruti perintah tuannya, masuk ke dalam kumpulan bihi dengannya jam'ah kumpulan, akan tetapi berbalik dengan sifat kita. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakamut, sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala atas hal tersebut, ala atas dalika hal tersebut, adalah syahid, mengakui, benar-benar menyaksikan. Ya kita tahu bahwasanya kita ini. Maka sungguh maha rahman rahimnya Allah Ta'ala, tatkala Allah Ta'ala menika mensyariatkan ingkang naminipun istighfar. Memang istighfar menika diciptakan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk manusia. Sebenarnya kita ini sadar kalau kita ini seperti ini, makanya jangan sampai melewatkan fadilah istighfar menika dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ini menika mengakui kekurangan kita di hadapan Allah, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Jangan sampai sudah kita naiki terus kemudian alasan. Sampai terbetik dalam hati kita, ya Allah, kalau niki dosa napa? Ini kita tidak tahu diri. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita akui dosa kita, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak doa-doa yang subhanaka, subhanallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Doa-doa yang semacam itu atau wirid-wirid yang semacam itu. Jangan memperbanyak yang menika menuntut kepada Allah. Berdoa nggih wajib, tapi kalau menuntut, ya Allah, maka mboten jenengan kula gah salat
manusia lihubbi benar-benar cinta al-khairi kepada kebaikan. Itu maknanya adalah harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta di sini sebagai al-khair. Ya, memang di dalam harta itu ada kebaikan. Harta bukan sesuatu yang tercela. Harta itu pada asalnya adalah sebuah kebaikan. Kalau ditasarufkan, digunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi buruk apabila digunakan tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak benar bahwasanya harta itu adalah barang tercela, dunia adalah tercela secara mutlak, tidak. Yang menjadikan dunia tercela itu karena dunia itu melalaikan, itu baru tercela. Kalau dunia menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah, ingat kepada Allah dan hari akhir, maka dunia akan menjadi kebaikan. La syadid benar-benar sangat.